Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Harus sehat-sehat selalu ya. Dan kita ingin memulai ibadah minggu kita. Kita siapkan Alkitab dan Kidung Jemaat. Dan juga jangan lupa siapkan hatinya untuk kita memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memasuki ibadah kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Bapa ku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Untuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, agar boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 360, Biarkan Anak-anak Datang, ayat 1. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari titah yang ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka.
Dan untuk ayat hafalan di minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Nah, seperti biasa ayat hafalan ini dihafalkan dan divideokan. Jangan lupa paling lama ditunggu sampai hari Jumat. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Setiap orang di bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenal padanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih. Rasul 10 ayat 35. Setiap dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenarannya berkenan padanya. Amin. Terima kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Terima kasih. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran
berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenarannya berkenan kepadanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Terima kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam renungan singkat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, Bagi Yesus Kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Malam minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan juga dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, disiapkan Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan untuk pagi hari ini yang diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Kakak bacakan ya ayatnya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, demikian firman Tuhan. Adik-adik ada di rumah, nats ini menceritakan tentang salah satu mukjizat Tuhan Yesus ya. Mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus yaitu salah satunya membangkitkan orang yang telah meninggal. Siapa orang yang telah meninggalkan yang meninggal yang dibangkitkan Tuhan? Ada yang tahu? Iya, dia adalah Lazarus. Lazarus, orang yang telah meninggal selama 4 hari, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah,
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, di sini di nats ini adalah percakapan antara Marta dan juga Tuhan Yesus, ya kan? Percakapan antara Marta dan juga Tuhan Yesus. Dan nats ini intinya adalah menceritakan tentang kebangkitan dan hidup, ya kan? Kebangkitan dan hidup, yang mana nats ini dikatakan iman kepercayaan kita kepada Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini benar-benar mempengaruhi hidup kita. Nah, maksudnya kalian adalah kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap manusia, ya kan? Nah, kalian pasti masih ingat kan kalau Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, tetapi kebangkitannya bisa mengalahkan kematian, ya kan? Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Begitu juga dengan yang terjadi dengan si Lazarus. Walaupun dia sudah meninggal, tetapi kuasa Tuhan bisa membangkitkannya. Nah, di ayat 26, kakak akan bacakan ya. 26, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Dan di ayat 26 ini bukan hanya Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, percayakah kita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Jika kita sudah mengaku percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berarti di dalam hidup kita tidak ada lagi rasa ketakutan, rasa khawatir. Dan di ayat 25 kakak bacakan ya. 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, walaupun tubuh kita atau kematian jasmani sudah meninggal, tetapi kita akan hidup di dalam Tuhan jika kita percaya kepada Tuhan. Karena kehidupan tidak hanya terjadi di bumi ini ya adik-adik. Kehidupan tidak hanya terjadi di bumi ini, tetapi ada kehidupan yang lain yang lebih baik, lebih indah, yaitu di surga. Siapa yang gak mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik di surga? Ya, semua pasti ingin masuk surga. Maka dari itu kita harus tetap menjadi anak-anak yang baik ya, anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu firman kita untuk pagi hari ini. Intinya adalah Tuhan itu adalah pemilik kuasa untuk hidup kita. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangankan untuk menyembuhkan orang sakit, memperingatkan orang banyak, bahkan membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus pun bisa. Itu berarti Tuhan Yesus memiliki kuasa atas hidup manusia. Sampai di sini dulu firman Tuhan kita tutup dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu percaya, memiliki iman yang sepenuhnya dan menyerahkan diri kami hanya ke tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami keluarga kami, beri kami selalu kesehatan dan menjadi pandemi COVID-19. Puji hari Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.